Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Betapa banyak orang-orang Islam yang mereka tidak mengerti dengan agama mereka sendiri. Mengakunya Islam, tapi tidak mengerti apa itu Islam. Salawat dan salam hendaknya senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tafsir juz 30. Kenapa kita bahas juz 30? Pertama, di dalam juz 30 ini kebanyakan ayat-ayatnya itu ayat-ayat Makkiyah, yang mana ayat-ayat tersebut Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada fase Makkah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, yang mana topik pembahasannya kebanyakan bertentangan dengan hari akhirat, berkaitan dengan surga dan neraka. Ingin memberikan motivasi para sahabat dahulu ya, di awal-awal Islam, karena beratnya perjuangan, ujian keimanan yang begitu berat. Kalau kita membaca bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dahulu ya, dalam memperjuangkan agama Islam ini, sehingga bisa sampai kepada kita pada hari ini, itu tak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan itu bukan perjuangan yang mudah, perjuangan yang sangat berat. Ada yang mereka dibunuh, diusir dari tempat mereka. Masya Allah. Itu semua kalau seandainya diberikan kepada kita di zaman sekarang ini, sepertinya sangat berat. Makanya konteks ayat-ayat yang turun tak kala di fase Mekah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, itu semuanya berbicara tentang hari kiamat. Untuk apa? Agar mengingatkan kepada para sahabat yang ujian begitu berat, kalian bersabar. Nanti akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Akan ada balasan terhadap apa yang kalian perbuat di muka bumi. Ingin menghibur, ingin menguatkan keimanan para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, di juz 30 ini sering dibaca oleh para imam tak kalah sholat. Di masjid-masjid kebanyakan para imam membaca di juz 30. Tak kala kita memahami maknanya, dan otomatis kita lebih khusyuk dalam sholat kita. Bila kita mengetahui apa sih maksudnya, apa sih yang dimaksud dari ayat tersebut, itu menjadikan sholat kita lebih khusyuk. Orang yang paham maknanya dan tahu tafsirnya akan beda kualitas sholatnya dengan orang yang tidak tahu.
Nah, maka dari itulah kita membahas juz 30 ini yang sangat banyak sekali faedah di dalamnya. Kemudian mungkin juz 30 ini sangat banyak dihafal oleh anak-anak. Anak-anak saja hafal, apalagi bapak-bapak. Alaysa kadzalik? Ada yang sudah hafal juz 30, bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu yang sudah hafal juz 30 ada? Angkat tangan ibu-ibu, jangan kalah sama anak-anak. Ada yang sudah hafal? Hafal Ustaz. 3 kul aja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah 4 kul. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang hafal? Masa enggak ada hafal? Teman panitianya mana? Panitia ada hadiahnya. Yang hafal mungkin dikasih juz 30. Kita berusaha sama-sama menghafal Bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kita kajian, setiap kali kita kajian minimal hafal beberapa ayat. Karena Al-Quran itu dia berbicara berparagraf-paragraf. Minimal hafal 1 paragraf, kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga di dalam juz. Nanti kita akan bahas. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya, bagi orang-orang yang senantiasa bersama dengannya. Dan di antara tujuan diturunkan Al-Quran untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Apa? Sebagai untuk obat. Untuk obat apa? Obat demam. Obat hati. Untuk apa? Ahsan. Untuk petunjuk. Apa? Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Fudail bin Iyad, "Innama unzila al-Quran liyu'mala bihi fattakhadhu an-nasa qira'atahu 'amala." Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan liyu'mala bihi, untuk diamalkan. Al-Quran itu untuk dijadikan pedoman sebagai petunjuk, kemudian bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar tanpa memahami makna yang baik dan benar. Maka itulah kita belajar fattakhudun nasa qira'atahu amala. Akan tetapi sebagian manusia, kebanyakan manusia menjadikan Al-Quran itu cuma sekedar batas bacaan saja. Bukan berarti kita dilarang bagus membaca Al-Quran, bagus. Tetapi setelah itu kita punya kewajiban lagi untuk mempelajari maknanya. Yang lebih menjadi, dan ini di zaman Fudail bin Iyad. Di zaman sekarang, jangankan mempelajari maknanya, membacanya saja jarang. Alaysa kadzalik? Benar demikian, ibu-ibu sekalian. Ada orang-orang yang baca Al-Quran cuma setahun sekali. Ketika kapan? Ramadan saja. Itu bagus ya, alhamdulillah. Daripada gak baca sama sekali. Ada yang Al-Quran sampai berdebu di rumahnya. Dibuka tahun ini, kemudian disimpan. Kapan dibuka lagi? Nanti, tahun depan. Atau ada momen-momen tertentu baru dibuka. Kalaulah seandainya seseorang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya, insyaallah Al-Quran akan memberikan banyak berkah. Saya pernah menangis sekali. Ini
kalau nggak salah baru-baru di Mesir. Di Mesir ada seseorang yang bisu, nggak bisa bicara. Aduh, nggak bisa bicara. Tiba-tiba dia baca Al-Quran. Insya Allah saya dengarkan. Coba saya masih ada nggak kiriman videonya? Dia nggak bisa bicara sama sekali. Nggak bisa bicara tapi bisa membaca Al-Quran. Itu mukjizat yang luar biasa. Al-Quran menunjukkan bahwasanya Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Saya dengarkan. Dia pakai bahasa Arab. Dia nggak bisa bicara. Tapi lihat dia baca Al-Quran. Masya Allah. Bagaimana dia bisa membaca Al-Quran padahal dia tidak bisa bicara? Cambukan. Ada orang-orang yang bisa bicara tapi tidak bisa baca Al-Quran. Ini menyedihkan. Kita harus sering introspeksi diri. Bagaimana kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat ya, bisa bicara tapi tidak bisa baca Al-Quran. Dan itu bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya nanti di akhirat kelak, dihabiskan untuk apa umur tersebut sehingga tidak bisa baca Al-Quran? Bayangkan ada orang-orang yang buta, ada orang-orang yang bisu, ada yang bisu nggak bisa bicara. Saya dulu punya teman waktu kuliah, orangnya cadir, kalau bicara itu susah. Akan, tapi masya Allah kalau dia baca Al-Quran luar biasa. Dan dia merupakan salah satu nilai terbesar. Tak kala kami tamat kuliah, di antara nilai terbesar minal mutamayyizin, nama-nama paling teratas tak kala lulus ujian, salah satunya teman saya. Padahal dia nggak bisa lulus Al-Quran, padahal dia nggak bisa bicara, gagap bicaranya, tapi tak kala dia baca Al-Quran, masya Allah. Artinya Al-Quran itu bisa dipelajari. Artinya Al-Quran itu bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari, tapi butuh perjuangan. Allah menginginkan mana sih orang-orang yang mau belajar, mana orang-orang yang ingin mempelajari. Allah akan melihat perjuangan seseorang. Kalau seseorang ingin, Allah akan berikan jalannya agar ia bisa. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran. Mungkin di sini ada kan, Pak, belajar Al-Quran ada? Tahsin ada di sini? Ada ya? Masya Allah. Nah, ini ada. Silakan belajar, jangan malu. Nabi mengatakan tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Pertama, al-mustahyun, orang-orang yang malu, malu udah tua. Apalagi yang ngajar masih muda. Tidak apa kata orang. Lah, tidak demikian. Tidak demikian. Ada kisah juga, saya lupa. Misalnya di Indonesia kayaknya, atau di luar negeri, ada seorang bapak yang umurnya sekitar 60-an tahun. Tak kala dia membaca Al-Quran, belajar, datang ke masjid belajar dia. Tak kala di umur 60-an kayaknya, 50 atau 60-an tahun, belajar dia. Tak kala dia membaca Al-Quran, ternyata oleh gurunya disalahkan semuanya. Bacaan yang dia baca ternyata banyak salahnya, dibenari oleh guru. Kemudian dia menangis terseduh-seduh. Ini gurunya tiba-tiba kok menangis, dikasih tahu. Kemudian ditanya, kenapa? Dia bilang, apakah selama ini salat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan saya yang demikian? Begitu dia
Demikian. Maka ini sebagai motivasi untuk kita semua, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya tidak menggurui, bukan berarti saya lebih baik. Saya juga nggak bisa kali baca Al-Quran. Tapi kita sama-sama belajar. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk belajar. Kemudian juga nggak boleh sombong. Orang yang tidak akan mendapat di antaranya orang yang sombong, merasa saya kan udah tua, kan yang ngajar juga anak kecil. Saya kan lebih banyak makan asam garam daripada dia. Saya kan lebih mengetahui, lebih lama hidup darinya. Demikian. Nggak boleh juga sombong. Nggak boleh malu, nggak boleh sombong. Maka dari itulah kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhaduna hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang mahjur. Mahjur itu tahu apa Bapak sekalian? Dihajar. Tahu hajar? Dihajar itu artinya diabaikan. Artinya enggak digubris, enggak dipedulikan. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Dan itu terjadi. Bagaimana Al-Quran itu tidak digubris, ditinggalkan begitu saja. Ditinggalkan begitu saja. Jarang dibaca. Jarang dibaca. Apalagi untuk ditadabburi. Apalagi untuk diamalkan. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Kita sama-sama saling mengingatkan agar jangan sampai terjadi penyesalan. Menyesal di masa sekarang lebih baik daripada penyesalan itu tak kala telah meninggal. Kalau sudah meninggal, semua orang akan menyesal, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalan. Penyesalan itu tidak ada gunanya tak kala jasad sudah di dalam liang lahat. Tidak ada lagi penyesalan. Penyesalan itu akan berguna sekarang. Mungkin dahulu kita terlambat, tidak ada di masalah. Perbaiki di sisa. Bukankah di kajian sebelumnya Hasan al-Basri mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, ahsin fima baqiya ta'allallaha yaghfiru laka ma taqaddama wa ma mada. Perbaikilah apa yang tersisa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di surat An-Naba. Surat An-Naba, surat pertama di juz 30. Juz 30. Qala al-muallif rahimahullahu taala tafsiru سورة النبأ. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
Selesai paragraf pertama. Saya mohon Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pekan depan sudah hafal paragraf pertama. Ini paragraf pertama, kita kajian sebulan sekali. Dua kali ya? Jadwalnya 2 kali. Terlalu banyak. Baik. Mudah-mudahan di setiap pertemuan sudah hafal. Nggak akan rugi. Orang-orang yang bersama Al-Quran itu nggak akan rugi. Baik, lanjut saja. Allah berfirman mengatakan amma yatasaalun. Maksudnya tentang apa mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang naba'il azim. Naba' di sini maksudnya tentang berita yang besar, tentang berita yang agung. Terjadi perselisihan di antara para ulama, apa sih maksud naba'il azim di sini? Mereka berselisih menjadi 3 pendapat. Ada yang mengatakan an-naba' maksudnya adalah kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Al-Quran. Yang ketiga tentang hari kiamat. Pendapat yang lebih pas adalah maksud an-naba' di sini adalah hari kiamat. Jadi tentang apa sih mereka bertanya-tanya? Tentang hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut peristiwa yang besar? Karena di hari tersebutlah semua perkara, semua yang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin, tak kala Allah menceritakan orang-orang yang curang dalam timbangan, dalam jualan, Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Kemudian Allah mengatakan liyaumin azim, untuk hari yang sangat besar. Artinya hari kiamat bukan perkara yang ringan, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Perkara yang berat, perkara yang sangat agung, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka tentang an-naba' tersebut, tentang hari kiamat tersebut berselisih, berbeda-beda. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi di antara kekufuran orang Quraisy kala itu, mereka tidak meyakini akan adanya hari kiamat, tidak meyakini adanya hari berbangkit. Kalau seandainya mereka meyakini demikian, wah repot bagi mereka, karena mereka sadar terhadap apa yang mereka perbuat tak kalah di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebiasaan orang Quraisy itu luar biasa. Mereka suka berzina, mabuk-mabukan, menyembah berhala, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua dosa-dosa besar, membunuh. Kalau seandainya mereka meyakini akan adanya hari kiamat, wah repot bagi mereka. Ini Nabi Muhammad bercerita akan datang hari setelahnya, ada hari setelah hari ini. Mereka mendustakan itu semua. Ada di antara mereka juga yang beriman, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang beriman, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di zaman sekarang juga demikian. Ada yang mengikat meyakini secara lisan, tetapi mengingkari secara perbuatan. Ada hari kiamat, iya ada, tapi perbuatan seolah-olah mengingkari. Sepertinya nggak ada lagi sih.
hari kiamat, hari pembalasan itu tidak ada. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka pasti akan mengetahui. Mereka pasti akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian Allah menekankan kembali. Kemudian mereka benar-benar akan mengetahui. Sekarang mungkin iya belum. Mungkin enggak percaya akan adanya hari pembalasan. Setiap perbuatan yang kita lakukan enggak percaya ada balasannya. Tapi nanti kalian akan benar-benar percaya, benar-benar akan mengetahui, benar-benar menyaksikan dengan nyata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan mithqala dzarratin khairan yara, apa ayat sebelumnya? Apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah saja, dia akan melihat balasannya. Dan begitu sebaliknya, siapapun yang melakukan keburukan meskipun sekecil akan melihat balasannya. Dan semua kalian akan mengetahui itu semua kapan? Tak kalah telah terjadinya hari kiamat. Nah, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita. Allah menceritakan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada semua makhluknya, semua manusia. Dan ini Allah ingin mengingatkan orang-orang Quraisy, kalian yang tidak percaya itu. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam naj'alil arda mihada?" Tidakkah kalian melihat, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai mihada. Mihada sesuatu yang mumahhada. Mumahhada itu Masya Allah, bumi ini begitu indah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bumi ini tempat bagi manusia yang semuanya sudah disediakan, tinggal manusia kelola. Allah jadikan bumi ini tunduk, tenang, tak kala manusia berada di atasnya, tenang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ay ja'alallahu al-ardha mihadan mumahhadatan lil khalqi. Allah jadikan bumi ini tenang, menjadikan mumahhadan itu seperti tempat bayi. Tahu tempat bayi Ibu sekalian? Tempat bayi itu tempat tidur bayi yang sudah dipersiapkan untuk bayi. Tinggal tidur saja. Tinggal diletakkan bayi, tinggal tidur. Mumahhadan itu seperti bumi demikian. Demikian. La yastati'una laysat bisilbatin allati la yastati'una harthuha wala masyu 'alayha illa bisu'ubah. Orang tak kalah berjalan di muka bumi dengan mudah tanpa adanya goncangan. Apa adanya goncangan. Allah berikan maslahat bumi ini kepada manusia. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Apa fungsinya? Di antara fungsi gunung adalah untuk menahan goncangan pergerakan bumi ini, untuk menahan lajunya angin. Pernahkah kita melihat gunung, Bapak-bapak sekalian? Gunung yang kita lihat besar itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan apa yang Allah telah tancapkan ke dalamnya. Seseorang kalau ingin bangun kemah, kalau dia pasang pasak yang besar, yang panjang, yang mana? Yang di dalam atau yang di luar? Yang ditancapkan atau yang
yang ditancapkan. Laisa kadzalik. Kalau seandainya ini sebagai pasak yang ditancapkan itu segini, masuk atau masukkan ke dalam, sisakan sedikit. Masukkan semuanya ke dalam, sisakan sedikit. Apa fungsinya? Agar dia kokoh menahan kemah tersebut. Gunung yang kita lihat begitu besar, ternyata dalamnya lebih besar karena Allah jadikan dia sebagai pasak bumi besar sekali. Kita melihat takjub melihat gunung begitu besar ya. Ternyata di dalam gunung tersebut lebih besar yang Allah jadikan sebagai penahan bumi ini agar tidak bergoncang, agar manusia bisa berjalan dengan tenang di muka bumi ini. Baik, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian azwaja. Apa maksud azwaja? Apa di sana artinya apa? Berpasang-pasangan. Apa maksud berpasang-pasangan? Sudah menikah, abang? Sudah menikah? Masya Allah. Berpasang-pasangan maksudnya laki-laki dan perempuan. Adanya laki-laki dan perempuan, besar, kecil. Malam adanya malam, adanya siang, dan seterusnya. Itu maksud dengan berpasang-pasangan. Allah jadikan Allah ciptakan kalian semuanya berpasang-pasangan. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Begitu? Ya, seperti itu. Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian subata. Mana subata? Apa artinya sana? Istirahat. Dan kami jadikan tidur kalian istirahat. Di antara puncak kenikmatan, di antara puncak suatu nikmat tak kala seorang benar-benar berada di antara kenikmatan tidur, tak kala seorang berada di puncak-puncaknya keletihan, tak kala sudah letih ya silakan. Dan itu akan sangat terasa nikmat untuk tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tidur itu sebagai istirahat. Allah berikan sinyal pada diri ini. Tak kala lelah, waktunya istirahat, Allah berikan sinyal. Sudah waktunya untuk istirahat. Coba bayangkan kalau seandainya sinyal itu tidak ada, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sibuk kerja, tiba-tiba mati, tiba meninggal. Tidak tahu, nggak ada rasa capeknya, nggak ada sinyal lelah, nggak ada demikian. Ini kerja terus, nggak ada rasa lelah, tiba-tiba tuh meninggal. Dan tidur itu merupakan nikmat. Tidur itu merupakan nikmat. Sepakat atau tidak sepakat Ibu sekalian? Bapak-bapak sekalian, tidur itu nikmat. Sepakat. Betapa banyak orang yang mereka harus mengeluarkan uang untuk tidur. Betul atau tidak? Iya, rela. Tak kala kita bisa tidur nyenyak di malam hari atau di siang hari ya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang yang enggak bisa tidur padahal punya harta yang banyak. Benar? Iya. Hartanya banyak. Tenar lagi. Populer. Tapi tidak bisa tidur. Tidur harus minum obat, dan itu banyak sekali kita dapatkan orang-orang yang demikian. Nggak bisa tidur kalau nggak mengkonsumsi obat dulu. Kita nggak, lelah bekerja habis sholat isya, tidur, selesai. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa demikian. Ada yang tidur baru bisa tidur sampai jam 3 malam.
nggak bisa tidur. Apa nama penyakit yang nggak bisa tidur? Insomnia. Ya, insomnia. Nggak bisa tidur. Tapi tak, kalau Allah masih memberikan kita nikmat bisa tidur nyenyak, masya Allah, harus disyukuri ya bapak sekalian dan ibu sekalian. Nggak mikirkan hutang. Kadang orang nggak bisa tidur mikirkan hutang, ya hutang mana ini, nggak bisa tidur. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tidur itu sebagai istirahat, orang bisa istirahat tak kala dia lelah, capek-capeknya bekerja bisa tidur, itu merupakan nikmat. Jangan kira rezeki ya cuman sekedar pada harta. Kala rezeki itu banyak jalannya. Kita bisa tidur ya, bangun di pagi hari sehat, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalah daya, apalah gunanya harta yang banyak ya, tapi nggak bisa tidur. Apalah gunanya harta yang banyak, semua fasilitas punya, tapi badan sakit-sakitan, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau makan ayam nggak bisa, makan daging nggak bisa, kolesterol nggak bisa. Apa gunanya? Apa? Alhamdulillah kita ya nggak, alhamdulillah cukup yang Allah berikan, cukup, nggak berlebih, semuanya cukup. Mau beli mobil cukup, beli tanah cukup, beli rumah cukup, beli haji, mau haji cukup, alhamdulillah. Allah berikan kecukupan, tapi semua kita bisa merasakan. Mau makan ayam makan, mau makan daging makan, semuanya itu merupakan nikmat. Jangan sampai pola pikir kita salah kalau nikmat itu cuma harta. Dapat harta yang banyak, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kita jarang mensyukuri nikmat-nikmat yang selalu kita rasakan di setiap hari. Tidur, nikmat itu. Nikmat sehat di pagi hari, nikmat bisa berkumpul dengan keluarga, dan itu merupakan nikmat-nikmat yang terkadang jarang kita ingat, yang jarang kita syukuri. Ada? Allah. Cukup ibu-ibu ya di sini. Atau kita lanjutkan setelah sholat Isya. Baik, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.